adalah aktivitas yang berkaitan dengan akhirat, aktivitas yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di siang hari ini dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hadis ini dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya sesungguhnya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Izni wa aujiz." Lelaki ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat, dan hendaknya nasihat ini adalah nasihat yang ringkas saja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni wa aujiz." Ya, ajarkan kepadaku suatu ilmu, wa aujiz, dan hendaknya ilmu itu singkat dan padat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga nasihat kepada lelaki ini, dan ini sangat penting. Ya, ini sangat penting agar kita tidak merugi dunia dan tidak merugi di akhirat. Nasihat pertama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang pertama adalah apabila engkau melaksanakan salat, idza qumta fi salatika, apabila engkau melaksanakan salat seperti sehari ini kita melaksanakan salat, itu salat zuhur, maka kata beliau, fasalli salata muwaddi'in, hendaknya kalian atau engkau salat muwaddi', yaitu salat orang yang berpamitan atau berpisah. Jadi kalau salat, kata Nabi, jadikan salat yang terakhir itu, sekarang kita salat zuhur, jadikan salat zuhur ini adalah salat sebagai salat penutupan di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu apakah nanti sore masih kita sempat sholat asar. Ada yang tahu? Maka ini sangat penting jemaah dimuliakan Allah. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, kenapa engkau ingatkan kami, nasihati kami agar setiap kami melakukan sholat hendaknya menghadirkan ketika itu di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kita menghadirkan bahwasanya ini adalah salat yang terakhir. Kenapa ya Rasulullah? Ya, agar kita bisa melaksanakan salat itu dengan khusyuk. Maka di antara cara agar salat kita itu khusyuk adalah jadikan salat yang kita lakukan yang terakhir, misalnya sholat zuhur, ini adalah
salat perpisahan. Tidak ada salat setelah itu lagi. Maka dengan demikian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan khusyuk melakukan salat. Kita tahu bahwasanya orang yang salat itu tidak sama nilai pahalanya. Enggak sama. Nilai pahala yang saya dapatkan ketika salat berjamaah bersama imam itu pahalanya beda-beda. Kalau khusyuknya dari awal sampai akhir, maka akan dikasih pahala sempurna. Kalau khusyuknya cuma setengah, ya misalnya 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat setengah khusyuk, maka cuma dapat setengah. Kalau khusyuknya cuma 1/4, 1/3, maka akan diberikan pahalanya 1/3 dan 1/4. Khusyuk itu jemaah diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah ruhnya salat. Maka dia diibaratkan tubuh. Kalau tubuh kita ini, jasad kita ini tidak ada ruhnya, maka enggak ada gunanya jasad ini. Begitu pula orang yang salat, ketika dia salat tidak ada ruhnya, tidak ada khusyuknya, maka salatnya sama saja tidak ada artinya. Salatnya sah, tetapi salatnya tidak bermanfaat. Makanya kita dapati orang salat tapi masih maksiat. Iya, kita tahu bahwasanya salat ini adalah penghubung yang sangat besar antara kita dengan Allah, yang akan menghubungkan kita dengan Allah. Kalau kita ingin ya mengadakan hubungan dengan Allah, maka dengan cara apa? Salat. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah sesuatu yang sangat agung. Bahkan di dalam surah Al-Mu'minun Allah menyebutkan bahwasanya ya orang-orang yang bahagia, ciri-ciri orang yang beruntung, yang bahagia, ciri-ciri penduduk surga Firdaus yang akan menghuni surga Firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya, surganya para nabi. Siapa? Mereka adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un, orang-orang yang ketika melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Bahkan sebelum disebutkan bahwasanya mereka penduduk surga Firdaus, Allah mengatakan alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dibuka dengan salat, ditutup dengan salat. Ini pertandakan bahwasanya salat yang khusyuk adalah ruhnya apa? Ruhnya salat. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya salat ini pada hakikatnya adalah pencasan iman. Maka ketika kita salat, kita pada dasarnya telah mencas iman yang ada dalam hati kita. Maka setiap kita salat itu namanya mencas iman. Salat cas iman, salat cas iman. Maka dipertanyakan orang yang salat, habis sholat maksiat, habis sholat masih maksiat, habis sholat maksiat. Ini dipertanyakan, tanda besar. Kenapa dia sholat tapi masih maksiat? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Barakallahu fikum. Mungkin untuk siang ini satu wasiat yang kita sampaikan, yaitu apabila sholat, maka sholatlah sholat perpisahan, sholat yang terakhir, karena kita tidak tahu apakah kita masih sholat atau disolatkan. Waktu asar nanti kita nggak tahu kita sholat atau disolatkan, nggak tahu. Maka perbaiki sholat kita jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali akan dicek oleh Allah dari semua ibadah kita adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semua amalannya bagus. Kalau sholatnya buruk, maka semua amalannya buruk. Karena sholat itu adalah tiangnya agama ini. Kalau tiangnya roboh, maka puasanya juga roboh, maka zakatnya juga roboh, umrohnya juga roboh, hajinya juga roboh. Maka tiang semua